أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن كل سيئة أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Megamon sebelum pidato beringatkan kenyang pas dane kebiasaan. Orang semangat salam. Thank you. Orang semangat. Tore yang lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you. Sekali lagi salam mereka sudah kalau kalek konsuran benar dan mereka kau lebih semangat dari yang sebelumnya. Saya budi-budi, saya akan bakso, saya akan pentol tore nyawat salam timen thank melepas oleh kenceran maka sampingkan kenyam jolong ngawat salam tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang malam ini telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan barakah, di tempat yang dimana di tempat ini insya Allah diturunkan rahmat, di tempat yang mana kita semua yang hadir mendapat restu dari Rasulullah, di tempat di mana berkumpul orang-orang baik, orang-orang yang akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kula makin mereka bahagia, senang hati yang cenderung dengan Kak Linta. Kenapa saya bahagia? Kenapa saya senang? Karena hari ini saya berada di tengah-tengah orang baik. Bahkan orang-orang terbaik menurut lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Quran dan yang mempelajari Al-Quran. Maka nonton juga dinto insya Allah di madrasah di sini insya Allah yang kita pelajari adalah Al-Quran. Maka saya ngajar ini kan orang-orang selesai yang mengajar orang-orang baik dan saya ajar juga orang-orang selesai. Maka aku seneng lagi nengkak dinto di tengah-tengah orang-orang sekus, orang-orang selesai. Lagi
bahwa dekat dinto saya tak norok ngaji, tapi anaknya pengaji kak dinto engki anak-anak saya fokus, anak-anak saya pasti orang tua juga orang-orang saya fokus, orang-orang saya engki benar. Alhamdulillah, maka kita bahagia, senang menonton acara-acara pada pernikahan, karena dengan pernikahan bakal diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh sareng panjenengan berdoa nyoon ke Allah taala supaya insyaallah pesantren ini akan menjadi yang lebih besar daripada saat ini insyaallah. Amin. Muridnya akan semakin banyak. Amin. Gurunya akan semakin bermutu. Amin. Dan insya Allah lulusan dari Kak Dito akan menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah mudah-mudahan orang-orang terutama para lulusan, para santriwati dan santriwan dan santriwati yang belajar di tempat ini maupun para alumni yang telah menyelesaikan kewajibannya, mereka akan menjadi orang-orang yang membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Kelak orang semua kerja punya surbanan ya. Pada bi dulu surban. Ulah surbanan mereka habis lutfi saya lagi. Mereka langsung boleh surban mereka dinto. Masya Allah. Mudah-mudahan pagi surbannya itu akan memberikan kebanggaan kepada sekolah insya Allah. Hadirin dan hadirat sepada kaul amul jaki, Ula mengucapkan ahlan wa sahlan, mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum tuan rumah. Sebelum mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam hormat kepada para sesepuh dan golongan Kak Dinto, wabil khusus tamu kita juga pada Habib Jihad dan Abdurrahman Al-Haddad Konsiden Jakarta, pas kena para kiai seampun preman keada Sotojona sebagai Kak Dinto, wabil khusus para asatid dan terutama pemimpin majelis Kak Dinto, kemudian Kak Dinto Peneka Ustaz Nasir. Saya telah memberi kesempatan dia berjangkau kami hadir di tempat ini. Hadirin dan hadirat saya berjangkau amul jaki, perlu kita ketahui bahwa pesantren ataupun madrasah saat ini adalah benteng-benteng utama bangsa Indonesia. Karena kalau kita pelajari, kalau kita lihat menpanjenengan tengaleh nang pusat kadisa banyak orang pinter, banyak orang hebat, tapi terkadang pinterannya ke pinter ngakali orang-orang yang tak pinter. Banyak orang hebat, tapi kehebatannya digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk bangsa dan negaranya. Banyak orang-orang yang punya posisi yang tinggi, jadi orang-orang penting, tapi perbuatannya tidak baik. Karena mungkin mereka secara jujur kalau kita lihat di kota besar, dan para pemimpin negara kita, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, macam-macam. Alhamdulillah kita teman dapat kantor DPR pusat ke Masjid Raja. Waktu salat Jumat kita tak kasar penuh khusyuk seterusnya. Keng alhamdulillah korupsinya juga khusyuk enggak bisa. Artinya apa? Artinya walaupun orang itu penampilannya boleh kita lihat sebagai orang yang baik, tapi belum tentu hati. Tapi kalau kita ingin orang-orang yang baik hatinya, maka menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sejak dini anak-anak kita untuk mengenal Allah dan Rasul. Maka kula berbahagia meneoncem dak situ madrasah, itu deoncem dak ke pesantren. Kenapa? Karena di tempat-tempat itulah anak-anak kita diperkenalkan sejak dini kepada Allah Ta'ala. Anak-anak kita sejak dini diperkenalkan dan diajarkan cinta
kita kepada Rasulullah. Anak-anak kita sejak dini diajarkan bagaimana berlaku yang baik dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Maka ini pentingnya madrasah ini kan luar biasa. Pentingnya pondok pesantren itu sangat besar. Karena kalau sejak dini, sejak nak-nak mereka pun ceri tentang baik dan buruk, diajarkan mengenal Allah dan Rasulnya, maka cepon pepatah, kalau kita belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, buat mereka mengukir tak bekal elak. Karena iukir botol apa boleh mempas dulu genteng mereka tak bekal elak, tak tidak gampang hilang. Tapi kalau mengajar belajar di waktu sudah usia senja, ketika usianya bukan lagi muda, maka bagaikan mengukir di atas air, tidak tidak. Tapi kalau mulai muda sudah kita ajarkan, kita tanamkan ke anak-anak muda kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Rasulullah dan mengikuti Al-Quran sebagai panutannya, maka insya Allah anak-anak itu akan terpatri dalam hatinya. Hadirin dan hadirat seperti kaulah amul jaki, maka dari mereka pesantren itu adalah satu hal yang paling utama untuk diperhatikan, yang paling utama untuk dijadikan benteng terdepan dari bangsa Indonesia. Sebagian orang mereka todus masuk anak ke pesantren. Padahal untuk orang lulusan pesantren itu bisa jadi apa saja. Lulusan pesantren bisa jadi pedagang, bisa. Lulusan pesantren bisa jadi pegawai negeri, bisa. Lulusan pesantren bisa jadi seorang guru, bisa. Lulusan pesantren bisa masuk menjadi militer, bisa. Lulusan pesantren bisa jadi polisi, bisa jadi dokter, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, jadi apapun lulusan pesantren ini bisa. Beda namun orang lulus dari pesantren jadi polisi pun tak hilang dan badan insya Allah. Lulusan pesantren dari tentara maka insya Allah ikhlas ada nak akui aja di negara. Kalau dari pesantren dia menjadi dokter, betul-betul amanah memberikan kepada pasien. Mereka ngejual dengan obat mereka. Mereka mengkhianati bangsa dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Maka dari mereka pesantren itu adalah sebuah lembaga awal untuk mendidik anak-anak untuk menjadi yang terbaik. Maka alhamdulillah, sekali lagi saya bersyukur mengenai pesantren-pesantren dari mereka. Dan kulang harap dan para orang sepuh, para orang tua murid, bapak, orang tua murid, ibu, bu, ini lagi ibu, orang tua murid mereka mau nyabel anak mengepon, nyabel anak mereka madrasah, mereka orang puna panjenengan mereka sedang investasi, benar cuman investasi dunia, tapi investasi sampai ke akhirat. Karena panjenengan mereka mengajarkan anaknya sejak dini untuk belajar, untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Dan kadang mereka selamat dulu sarang panjenengan dari adabnya Allah karena kesalahan-kesalahan kita. Dari situ riwayat, mana Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sebelum doktor keacolan dan murid-murid kasihannya mafawariyun sampai melewati simptom pekuburan. Di daerah kuburan tersebut tiba-tiba Nabi Isa mendengar, kira-kira Nabi Isa bisa ngedingaki bahwa bersimptom kubur sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh malaikat di dalamnya. Nabi Isa pareng ibn Allah Subhanahu wa taala pendengaran kantung ngeding orang seadab dalam kubur mereka menjerit kesakitan, berteriak karena sakit, karena nyopor dalam kubur. Nabi Isa alaihissalam abada ke murid-muridnya
ayo yang ke, ayo lebat, tuli lebat, cek lebatkanlah telepon Nabi Isa. Kenapa ya Nabi Allah? Karena di tempat ini ada seorang yang sedang diazab oleh Allah karena kesalahannya betul dihitunnya. Acur. Beberapa waktu kemudian, lakar senapa are lebat oleh kuburan peneka. Karena lakar mempelai mana kecompong untuk lebat kuburan peneka. Tiba-tiba Nabi Allah Isa alaihi salam mengkena mereka nak bawa ketulian yang ke dari kuburan. Tiba-tiba pada hari itu Nabi Isa malah ambu dengan dari kuburan, berhenti di depan kubur sambil melihat di dalam kubur kena ada orang yang kubur mereka. Mereka atas ke Nabi Isa, wahai Nabi Allah, wahai Isa Ruhullah, apa yang terjadi? Pada apa? Beri pancenengan lebat kuburan mereka soro tulian yang ke dari kenangan mereka. Sementara sebagian malah sampai ambu dengan kuburan mereka. Pada apa ya Nabi Isa? Nabi Allah Isa atau pukul 3 tahun ni. Karena beri bulan yang ada malaikat sedang mengadab orang bersih dalam kubur mereka. Tapi hari ini saya lihat malaikat rahmat naik turun di tempat ini. Allah. Setelah itu Nabi Isa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jangan petunjuk, minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, apa yang terjadi dengan orang yang berada di dalam kubur ini? Kemarin kau siksa dia, hari ini kau turunkan malaikat rahmat ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Isa, wahai kekasihku Isa ibnu Maryam, ketahuilah kau dengan pancenengan wahai Nabi Isa bahwa orang ini adalah orang yang fasik. Waktu dia hidup di dunia, dia banyak melakukan kerusakan. Waktu dia hidup di dunia, jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia hidup di dunia, orang-orang minyak tak lemur karena tengkana secubur. Tapi wahai Isa, betul orang mereka atikkan tunnya. Waktu orang ini mati, istrinya sedang hamil. Rajin atau pak ngandung. Setelah bina selaki dikasih eko puraki, beberapa waktu kemudian lahirlah anak dari kandungan sang istri. Anak itu dijaga. Kebetulan mereka walaupun suaminya orang yang mursal, orang yang buat kerusakan, orang sefasik, tapi rajin, orang bina seluar biasa, saya tetap dekat kepada Allah. Maka betul mereka ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Isa, hari ini ada nangkin punya anak-anak kelak mereka seorang sekolah yang mau tinggal dunia yang diadab Allah dalam kuburnya, dibawa sama ibunya ke seorang guru ngaji. Akibat ke madrasah, akibat ke pesantren, boleh guru ngaji gak bisa. Lalu diajarkan di sana satu kalimat bengkuruna. Diajarkan ke anak tersebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelaban asmana Allah yang maha pemurah, maha pengasih lagi penyayang. Allah atuh ya Isa, ketahuilah kau dengan membaca dengan dia Isa, kau tengah todus siapun Allah Ta'ala. Saya malu untuk mengadab orang tuanya karena anaknya mengatakan saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena anaknya mengaji mengucapkan Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, maka Allah todus mengadab orang tuanya walaupun orang tuanya mursal, walaupun orang tuanya fasik, tapi diampuni oleh Allah karena anaknya baru mengaji satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bukti bahwa mempanjenengan menyekolahkan anaknya di madrasah, mengajarkan anaknya di pesantren, sejak kecil dibawa anaknya. Laneka baru diajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang fasik diampuni oleh Allah Ta'ala. Apa boleh mun anang bisa maus Al-Quran, apa boleh mun anang sudah mengenal hukum-hukum Islam, apalagi kalau anaknya telah belajar dengan benar tentang Islam, maka orang tuanya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang anak yang dimasukkan ke pesantren, yang disekolahkan di madrasah, mereka investasi bagi orang tuanya.
Mangkana Pak, Bu, para wali murid, cek mondok madrasah, dek sekolahan, neka tore pelambek. Karena apa? Karena ini tanggung jawab penekeng, tanggung jawab pengurus, tapi semuanya punya tanggung jawab untuk membesarkan madrasah ini. Karena dari madrasah inilah anak-anak kita bisa kenal Allah, anak-anak kita bisa kenal Rasulullah, anak-anak kita bisa mencari jalan untuk menuju surganya Allah. Maka alhamdulillah, cetung takung tepuk tangan, itu tepuk tangan. Tepuk tangan sekali yang ternyata apa? Maka alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah dekat benar pertama dan terakhir. Tahun yang lalu kita sempat hadir berdoa di tempat ini, dan kita doa Aki Sutojo saya hadir dekat Dintok. Hadirin dan hadirat, sekali lagi kula terangnya akibat panjenengan para wali murid untuk supaya kita bisa berbuat dengan benar. Artinya kati penapa kula sareng panjenengan sebagai wali murid memperhatikan tempat anak-anak kita dididik untuk mengenal Allah dan Rasul. Dan kadang mun karnaval alhamdulillah api atau senebu keluar. Dah cek nak anak di pondok mereka. Mula urusan SPP bulanan nunggak sekian bulan tak jermajur. Boleh tak nyindir bentar. Kayak itu insya Allah tak ada lagi. Mana kisah sebenarnya? Ada kisah sebenarnya. Mana itu insya Allah tak ada. Lagi tak ada video dah maksudnya. Kula saran panjenengan ini dianjurkan ke aku ketika kita bersedekah, kita berinfak. Karena kenapa sedekah dan panjenengan infak ke panjenengan di jalan mereka ini merupakan satu jihad. Ngaki hadirin wal hadirat, terutama para wali murid. Lambat deka berdesitum dalam kitab Syiar Alam Nubala berdesitum cerita tentang seorang ahli hadis bernama Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar nikah murid Imam Malik. Pasal Imam Malik. Imam Malik pendiri mazhab Malik. Ya ahlu sunnah nikah semakin si akare karimpa. Yang lambak lebih. Lambak bangkane karimpa. Hambali, Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saya tahu yang kuda sarang panjenengan nang Indonesia sepaling dunia. Lah salah satu imam nikahnya mah Imam Malik. Imam Malik nikah ahli hadis, hafal ribuan hadis. Adik murid punya. Situ betul pada orang saya utus ke Imam Malik ke Abdul Aceh. Kebetulan saya utus dia kena gini. Umur sekitar belum tahun. Hanya mah Hisham bin Ammar. Begitu dia ketika diutus ke Imam Malik, orang sepona nikah acuan Roma na acuan kaku sebagai anak nikah sekolah. Nikah Hisham bin Ammar dari Irak, kirim ke Imam Malik di Madinah. Sebelum dikirim ke Imam Malik, mereka berkirim dulu ke aku haji ke Mekah, pas ke Madinah, pas bertemu dengan Imam Malik ajar dekat Islam. Hisham bin Ammar orang sepona mereka ke aku masuk sekolah Hisham acuan Roma seharga 10.000 dinar. Kenapa? 10.000 dinar. Dinar mereka emas, terus. Dinar mereka emas. Orang ditokak ke emas makin kenapa? 10.000 dinar. Ketika Hisham bin Malik mereka dapat setelah haji ke Mekah lalu ke Madinah berjumpa dengan Imam Malik, dan Imam Malik Hisham bin Dinar mereka itu karena dia pergi kene ki umur belum tahu. Maka Imam Malik ketika Hisham bin Dinar menghadap kepada Imam Malik dan berkata, wahai Imam, ajarkan kepada saya hadis.
Jepun Imam Malik, kamu masih kecil, bermainlah dulu dengan teman-teman. Panjenengan neka kabang dia kene, amayan kamu dekik mana raja apa dikata. Tapi nak kana deka punten, otot, punten. Kula iotus dan abah kula kakak tok dengan aku ngaji. Maka kula kakak tok dengan orang yang ciri hadis dan panjenengan. Masya Allah. Imam Malik kata iya nak dekik mula raja setiap boleh atau amai mungkin tidak mau yang dekik ajar hadis. Orang kan mereka punten kula mantok mereka ajar abah kula mereka ya imam ajar Roma 10.000 dinar kagui ngutus kula. Imam Malik ni kahwin lesu karena lesu panggil kita orang nak kanak dia taneng boleh boleh dekik mekik tapi pakun pe maksa minta ya ciri hadis. Maka akhirnya Imam Malik dipanggil salah satu murid si raja, pecot kena dia. Akhir tanahnya pecot. Karena kodok ni kan pecot tak ni kan. Tokol 15 kali. Pakul. Nah kena ni kita umur bagi tokol. Mari tokol 15 kali. Nah karena dia ngadet ke Imam Malik sambil ni bertahan dengan si mari tokol. Ya lagi, wahai Imam Malik, saya akan berdiri di hadapan Allah. Kula bakal ngadu ke Allah Ta'ala. Ya Allah, peneka Malik, saya pun ahli hadis, saya pun orang alim, tapi tidak mau mengajarkan ilmunya kepada saya. Bahkan saya dipukul. Ngancam Imam Malik. Bayangkan gurunya yang cap. Yang kena balik yang betul. Balik yang betul lagi sampai tahun sama tahun sebelum yang capai tak kalau kuat. Dosa. Thank you. Mereka punten mengancam dengan ilmu. Minta ke Allah, ya Imam Malik, saya akan ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau Imam Malik tidak mau mengajari saya hadis, sementara engkau adalah seorang imam hadis. Akhirnya Imam Malik mikir, ya Allah, anak dia nak kartaan ni. Akhirnya aja telepon Imam Malik katanya, baiklah, mohon panjenengan anak nikah minta diajari hadis, minta kentek karena itu tokol 15 kali apa bang minta apa nak sebagai kentek bang saya tokol engkau salah coba Imam Malik, engkau salah apa bang minta kentek maka nak kanak kelak mereka minta ke Imam Malik, wahai Imam Malik, sebagai kentek saya pun Hisham bin Ammar sebagai kentek situng pukulan yang saya terima di kanan saya minta kau ajarkan satu hadis. Subhanallah, satu hadis. Karena ada 15 kali pukulan, maka 15 hadis diajarkan. Dan langsung hafal dengan mereka. Makanya Hisham bin Ammar juga seorang ahli hadis. Di dalam kitab Syiar Alaman Nubala. Kemudian yang lambut, itu kon oleh hadis. Makin itu kol to guru aja katakan lagi makin itu kol itu mana tak terima tadi dia ngarik cara apa tak anak itu kol gimana kar walaupun dipukul itu bukan sebuah solusi tapi ini kan sebuah contoh saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid sampean oning abana Hisam neka acur Roma 10.000 dinar. Keangkuin apa? Keangkuin sopaja anak yang peneka bisa ngaji. Modal. Oneng sampai mereka 10.000 dinar neka senapa? Harga emas makin senapa? Berapa sih oneng? 600? Tukang emas apal beribu di. Hah? Kira-kira emas apal. Sabarlah harga matos deh. Kalau orang potongan 995 deh. Sabar harga matos sedinar, segram. 10.000 dinar. Mereka menhitung semakin dikroskan nilainya 25 miliar 500 juta. Berapa sih? Mengeluarkan itu ayahnya dengan ikhlas. Jual romana sepenting tang anak kita orang alim. Dijual rumahnya, yang penting anak saya kelak di hadapan Allah akan membela saya.
Karena apa artinya tunya? Mana tak kira sambil. Mungkin maka emas sebanyak mana tak kira kibo. Maka orang mana sebutnya benjang tak kira kena ngapi balik sekamar sebenarnya. Mana tidak akhiran semeter kali 2 meter. Untuk apa kita tinggalkan? Lah orang yang rela memberikan segala sesuatunya supaya anaknya menjadi orang yang adil. Laneka hadirin wal hadirat, kalau ingin menjadi orang yang anaknya menjadi orang yang sukses, mereka kekelapan, kita berbagikan sebagian harta kita ke akui pesantren yang mendidik anak-anak kita. Karena apa? Hadirin, anak-anak kita mereka bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah ketika mengenal Rasulullah karena diajarkan di tempat ini, karena diajarkan sejak dini. Jawab Rasulullah, adibu auladakum ala thalasi hisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitih wa qiraatil Quran. Ajarkan kepada anak-anakmu yang pertama 3 hal, yang paling utama hubbu, cinta dengan Nabi Muhammad. Karena mulai cinta ke Nabi Muhammad, maka insya Allah mereka jodoh selamat. Nomor 2, wahubbu ahli baitih, bercinta dengan keluarga anak foto Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah dalam satu hadis, orang mencinta datang keturunan, syafaati li ummati man ahabba ahlu baiti. Syafaatku untuk umatku yang cinta kepada keluarga. Saya nomor 3, qiraatil Quran, telok mereka utama. Cinta Rasul, cinta keluarga Nabi dan cinta Al-Quran. Karena mereka telok etakku, insya Allah perjalanan hidup ini akan berlangsung aman. Mentelok, anak pembeta Al-Quran ni ada punten. Hadirin dan hadirat, realita makin. Realita kenyataan yang ada sekarang bahwa banyak pesantren-pesantren tahfidzul Quran yang diajarkan oleh kelompok orang-orang tertentu, dari kelompok tertentu mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Sekolahnya tahfidzul Quran tapi anti maulid Nabi. Sekolahnya tahfidzul Quran tapi tidak cinta kepada Rasulullah. Sekolahnya tahfidzul Quran tapi jauh dari salawat kepada Rasulullah. Maka mereka pernah ikut orang yang baca dengan tidak cukup orang hafal Al-Quran kalau hatinya tidak dekat kepada Nabi Muhammad. Ingat, mati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah, saudara sepupunya Rasulullah, muridnya Rasulullah. Sayyidina Ali, khalifah keempat, orang yang dikatakan babul ilmi dan Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun bab. Sampai orang pesir sematian, orang kafir tak kafir, orang tak kafir, orang Islam terhadap. Dia mana Abdurrahman ibn Muljam, siapa Rasulullah orang yang paling celaka ya Ali. Kita berkata bulan Sya'ban balik mangkir nikah, Rasulullah pidato menyambut Ramadan. Pas Sayyidina Ali bertemu mereka tanya satu permasalahan, ya Rasulullah, amal apa sih paling saya dan bulan Ramadan? Siapa Rasulullah mencegah dari sesuatu yang haram, penglihatan yang haram, pendengaran yang haram. Rasulullah belum selesai menyampaikan, tiba-tiba mengalir air mata Nabi Muhammad. Nangis Rasulullah. Begitu Rasulullah menangis, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, lima tukika ya Rasulullah, apa baca dengan nangis ya Rasulullah? Ya Ali, ketahuilah di bulan Ramadan seperti inilah engkau akan dibunuh. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, ketika aku dibunuh, hal salamati fid dini, apakah agamaku akan selamat? Ya Rasulullah, apa agamaku selamat? Benar katanya pun selamat pun kan bukan percaya benar ini pun kan agama pun selamat. Jadi Rasulullah ala salamati fi dini, pun selamat dalam agama. Ternyata benar Rasulullah mereka berkata, wa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan berkata Rasulullah bukan
bukan hanya sekedar tebak-tebakan semata, benekeng namanya mana ramalan saja, tapi realita pasti terjadi karena itu wahyu dari Allah. Sayyidina Ali di bulan Ramadan tanggal 19 hari Jumat masjid, ketika ada yang sopu waktu sujud, tiba-tiba bersikut orang dari kalangan kelompok Khawarij, seorang yang hafal Quran. Apa? Hafal Quran. Tiap malam dia salat malam, tapi hatinya jauh dari mencintai Rasulullah. Maka dengan tega dia membunuh keluarga Rasulullah. Pedem serana Sayyidina Ali, walaupun dia tahu Ali Al-Quranun Natik, para sahabat mereka Quranun Natik, murid langsungnya Rasulullah. Maka tak cukup hafal Quran tanpa cinta pada Nabi Muhammad. Makanya hadis penekah riwayat dari As-Suyuti, Rasulullah mengajarkan yang pertama hubbu nabiyukum, cintai Nabi, wa hubbu ahlu baitih, mencintai keluarga Nabi, wa qiraatul Quran. InsyaAllah di majlis ini, di madrasah penekah, InsyaAllah diajarkan InsyaAllah untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan untuk mengikuti langkah-langkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menunjukkan, kita berharap syafaatnya Rasulullah bersama-sama. Bersama-sama kita lantunkan harapan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa apareng keselamatan dan turut kami baca dengan Ishfalana ya khairal anam ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi antal murtaja yawm az-ziham ishfalana ya khairal anam antal murtaja yawm az-ziham ishfalana ya khairal anam ishfalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah. Ibu-ibu sekalian, harapkan syafaatnya Nabi Muhammad ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi nabika ya habibu anta lil khalqi ya tabibu nabika ya habibu anta lil khalqi ya tabibu
حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Allah, mudah-mudahan Allah mensyafaati kita semua, amin. Mudah-mudahan